Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali kita pada saat ini. Mari bersama kami, Jemaat GPDI Efrata Kuningan, kita akan mulaikan acara kita pada hari ini. Sama-sama kita mau nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Asalkan kita siapkan hidup kita dan hati kita untuk sungguh-sungguh mari kita mau menikmati kebaikan Tuhan pada saat ini lewat ibadah kita pada saat ini. Yesus hadir di setiap rumah-rumahmu. Yesus hadir bersama dengan kita saat ini. Sebab itu mari angkat hatimu, siapkan hidupmu saat ini untuk benar-benar kita menikmati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau layak Tuhan. Tiada nama lain, hanya nama-Mu Yesus. Sebab Kau besar, Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami, pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami membangun, kami membawa hati kami. Ini rindu kami kepadamu ya Allah Yesus. Amin Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah sumber kemenangan kami, Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Puji nama-Mu. Sungguh kami bangga punya Bapa yang seperti yang Kau hadir, Kau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab lebih baik satu hari kami bersama-Mu Tuhan, selalu menikmati Engkau melihat. Oh Tuhan, mari Engkau berkarya bersama kami Tuhan. Kau yang memuaskan kami, Kau yang membaharui kami Tuhan. Terus Tuhan bawa kami lebih dalam lagi untuk masuk di dalam Engkau, merasakan, melihat, mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih oh Roh Kudus. Kau menghibur, Kau meneguhkan, Kau menguatkan, Kau memeluk kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Tiada nama yang lain, hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu di tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu atas kami Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu. Penuhi bumi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Kau pemegang kekuasaan atas dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan kami. Dan orang yang berjalan sekalipun tidak berkuasa untuk menentukan setiap langkahnya. Tapi Engkau memberi kami pengharapan yang baru. Sebab Dia hidup maka ada hari yang baru, hari esok dalam setiap hidup kami. Kami punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau hidup dalam hidup kami. Sebab Dia hidup maka ada hari esok bagi kami. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia Allah yang hidup. Sebab Dia hidup. Jadikan Dia Tuhan yang hidup, berkuasa atas hidup kita sepenuhnya dalam setiap hidup kita. Maka kami tidak gentar untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Karena kami tahu Dia pengendali hidup ini. Dia pegang hari-hari kami di dalam Tuhan. Hidup kami menjadi berarti. Hidup kami menjadi berharga. Berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Ya Tuhan berkarya bagi kami. I praise tomorrow because He lives. Ya Tuhan, our fear is gone. Yes, because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Mari sama-sama kita katakan, angkat hatimu, sebab Dia hidup. He lives. I can praise tomorrow. I can praise tomorrow because He lives. Amen. All fear is gone because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth. And life is worth the living just because He lives. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita karena kami punya Tuhan yang hidup ada di antara kami. Kami tidak sendiri sebab Yesus menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, berkat-Mu ada atas ibadah kami pada hari ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan, kami siap diberkati Tuhan lebih lagi dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan atas kami, dan kami akan buka ibadah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tidak ada satu perlindungan yang kuat dalam hidup kita selain kita hanya berlindung di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita tengok dulu buat keluarga dan saudara kita ya. Di kiri dan kanan kita katakan bahwa Yesuslah perlindungan dalam hidup kita. Dia gunung batu dalam hidup kita. Kita akan mengalami banyak hal, tapi jadikan Dia Tuhan selalu, karena Dia hidup, Dia berkuasa atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia Yesus gunung batu dalam setiap kehidupan. Tuhan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Ada
badai dan tofan. Goncang semesta. Nanti ada goncang alam semesta, tapi Dia Tuhan perlindungan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah Mari sekali lagi perlindunganku. dari awal, sama-sama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. dari awal, sama-sama katakan Badai topan dunia, Tuhanlah. Tuhanlah perlindunganku. Yes, amin. Kendati goncang semesta, Dia Tuhan Tuhanlah perlindunganku. perlindunganku. Katakan Badai topan dunia, Dia Tuhan Tuhanlah perlindunganku. Yes, haleluya. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yo, mari angkat tanganmu, katakan Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat terlindung yang teguh. Because He lives. Katakan I can face tomorrow because He lives. All that is lost because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives. I can face tomorrow, yes, because He lives. Amen. Calvary is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just. Sekali lagi. Haleluya. And life is worth the living just Sama-sama katakan. because He lives. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Saatnya kami mau duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Beri kami hati dan telinga seorang murid, karena iman itu timbul dari setiap pendengaran kami akan setiap firman itu. Kirim firman-Mu dalam hidup kami, baharui bumi ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satu persoalan apapun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka segala sesuatu pasti terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau mau kami merendahkan hati kami, mencari Tuhan, berdoa, percaya kepada firman, dan mengakui Tuhan satu-satunya berkuasa atas setiap hidup kami. Bapa, pengurapan atas kami semua saat firman-Mu disampaikan, yang lemah pasti dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit kami mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, bersabdalah bagi kami, sebab hanya firman yang hidup yang mampu mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima berkat firman-Mu. Yang percaya katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, apa kabar Bapak Ibu semua, saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur masih bisa bertemu seminggu ya, sekalipun hanya lewat YouTube channel, tapi kita selalu bersyukur. Katanya lebih lama lebih kangen, lebih lama lebih kangen, saudara ya.
ya. Jadi ada kerinduan kepada kita untuk selalu satu dengan yang lain. Saya selalu katakan biarlah lewat ibadah-ibadah kita mau lebih antusias lagi di hari-hari ini. Bukan lebih berkurang, tapi kita mau lebih bertambah-tambah lagi ya. Rasa cinta dan kerinduan dan kangen kita kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita akan melihat beberapa ayat di dalam kitab Maleaki ya. Maleaki pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Maleaki 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, yang setuju katakan haleluya. Saudara, jelas firman Tuhan di dalam kitab Maleaki pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. One day, ya, satu saat dikatakan hari Tuhan itu akan datang. The great day of God. Hari Tuhan itu dikatakan hari yang luar biasa. Hari yang hebat, hari yang punya kekuatan, hari yang begitu dahsyat. Dikatakan akan datang. Sekarangkah sudah waktunya atau nanti kita akan menunggu? Ya, kata orang baru saat-saat yang seperti sekarang aja sudah banyak orang mengeluh dan tidak tahan. Apalagi kalau datang waktunya ini, saudaraku ya. Tapi saya yakin ya sekaranglah waktunya, saudara ya, berjalan di dalam setiap penggenapan firman Tuhan, saudara. Apakah saat-saat ini kita masih ada dalam masa-masa persiapan ya, masa-masa pelatihan Tuhan bagi keluarga-keluarga kita? Karena Tuhan tidak datang hanya untuk diri kita pribadi masing-masing, tapi dia ingin menyelamatkan seluruh dunia ini, bahkan kita dan seisi rumah kita rindu hati Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kita ada di dalam masa-masa pelatihan, mungkin dalam masa persiapan, saudara. Kenapa? Waktu itu saudara akan seperti perapian, saudara. Ya, waktu Tuhan itu digambarkan seperti perapian. Ya, api itu bagaimana sih saudara? Ya, saudara sudah tahu ya. Di dalam Yesaya juga berkata bahwa kita umat Tuhan, kita akan digiring, kita akan dibawa, kita akan masuk dalam pengujian, kita akan masuk di dalam pemurnian. Dikatakan di dalam Yesaya, kita akan dibawa di dalam dapur. Namanya dapur. Api itu tidak ada di kamar, tetapi di dapur. Dapur kesengsaraan. Iya, dibawa ke dapur kesengsaraan. Tujuannya apa? Bukan untuk menghanguskan kita, saya katakan, tapi tentunya untuk memurnikan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kenapa? Karena waktu Tuhan itu seperti perapian. Tentunya ya kalau kita bisa lihat hari-hari ini, saudara, kita mungkin bisa, ya Tuhan, kita memang sedang dipersiapkan. Waktu itu seperti perapian. Kita sekarang pun sementara dimurnikan. Kita jangan takut dan jangan khawatir, jangan gelisah, kita nggak akan dihanguskan, saudaraku ya. Tetapi dikatakan kita akan dimurnikan. Ayub pernah berkata dan Ayub paham sekali. Ketika aku mengalami pemurnian, ketika aku mengalami ujian, ketika aku mengalami satu kesengsaraan dalam hidup ini, saudara, ya, dia katakan maka aku akan timbul seperti emas. Ya, emas murni. Emas itu semakin kena api, semakin terbakar, dia akan semakin murni. Ya, akan semakin murni. Nah, sebab itu mari keluarga-keluarga kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan, semua kita hari-hari ini tidak ada satupun yang terkecuali, hamba-hamba Tuhan semua kita, mari kita mau jadi umat dan keluarga-keluarga gereja yang Tuhan mau, bukan sesuatu yang palsu atau yang imitasi.
yang tidak bertahan di perapian ini gitu saudara. Tapi Tuhan mau kita menjadi gereja yang murni. Yang setuju katakan amin. Ya, umat Tuhan yang benar-benar murni, mengalami satu kemurnian dalam iman, dalam pengharapan, dalam kesetiaan kita, bukan yang imitasi, bukan yang palsu saudaraku ya. Tapi Tuhan membuat hal ini ya. Perapian itu yang akan memisahkan, yang akan membedakan kita mana emas dan yang mana palsu atau imitasi, saudara. Dan di sini dikatakan ada orang-orang gegabah. Orang-orang gegabah ini dikatakan orang-orang yang gampang melakukan sesuatu dengan berani, dengan cepat untuk bertindak tanpa tahu bahwa itu sesuatu yang betul atau tidak gitu, saudara. Masuk juga di orang-orang yang menyombongkan diri, saudara, dengan kepintaran mereka, dengan sesuatu hal yang mereka buat, sehingga dengan begitu gegabahnya mereka bisa melakukan segala sesuatu. Dan dikatakan ada orang-orang fasik. Orang fasik orang yang percaya ya, tetapi mereka tidak mau mendengar hati Tuhan, tidak mau lakukan. Ya, mereka masih sering melakukan hal-hal yang apa yang mereka mau, yang mereka suka. Mereka tidak peduli dengan agama dan tidak peduli dengan Tuhan. Orang-orang yang sombong, ingat baik, mereka seperti jerami yang akan terbakar habis. Sampai kepada akar-akarnya, cabang-cabangnya, tidak ada yang tersisa. Semua akan dihabisi oleh perapian ini, oleh hari Tuhan ini. Sebab itu dari rumput kayu kah kita, dikatakan dari rumput kering kah kita, dari kayu kah kita, dari jerami kah kita, ya saudara, maka kita akan dihabisi. Dengar baik firman Tuhan, pesan Tuhan pagi hari ini. Apakah kita sudah menjadi umat, jemaat, keluarga yang semurni emas, yang tahan uji ketika kita menghadapi ujian itu. Sebab itu yang akan memurnikan kita, orang percaya di hari-hari ini. Ya, atau dikatakan kita orang Kristen, tetapi kita terbuat dari jerami, ya, akan terbakar habis itu. Dikatakan pemurnian akan melahirkan satu umat, satu keluarga, bahkan satu bangsa, dikatakan tadi, yang takut akan Allah. Tujuan Tuhan ketika Israel keluar dari Mesir, iya, mereka harus dibawa berputar-putar, yang sebenarnya waktunya itu singkat. Tuhan bilang apa? Tujuannya hanya untuk membuat mereka takut akan Allah, merendahkan diri, jangan sombong, mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang harus kamu sembah hari-hari ini, yang kamu cari dan kamu muliakan. Di ayat firman yang kita sudah baca tadi seperti itu kan, kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Tujuannya hari Tuhan akan datang. Ya, bisa saat ini sedang kita ngalamin, saudara. Ini juga adalah saat Tuhan, adalah waktu Tuhan, apapun itu keberadaannya, saudara, untuk membuat kita takut akan Tuhan. Amin. Ya, keluarga-keluarga yang takut akan Allah. Dan dikatakan ketika kita hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah, mencari Allah, maka ada satu terbit, akan terbit. Ya, dikatakan satu surya kebenaran akan terbit, akan datang, akan muncul surya kebenaran. Luar biasa. Kalau muncul surya kebenaran ini artinya kegelapan itu akan hilang. Tidak ada kesuraman lagi, saudara. Ini yang kita nantikan, ya. Akan terbit satu surya kebenaran. Hari-hari ini kita melihat suara kebenaran Allah terus dikumandangkan, terus dideklarasikan. Sekalipun untuk sementara, saudara, waduh, kita mau beribadah, mau cari Tuhan, mau melakukan segala sesuatu di seluruh dunia, sepertinya agak sulit gitu, saudaraku ya. Tapi tidak ada yang bisa menahan, ya, suara kebenaran atau akan terbit surya kebenaran ini. Percaya, saudaraku ya, percayalah, maka kegelapan itu akan hilang. Masa-masa yang sulit ini pun akan digantikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Dengan kesembuhan pada sayapnya, berbicara tentang kekuatan Tuhan, berbicara tentang kemampuan Allah, ada pengobatan. Kita percaya lewat kematian kemarin ya, kita sudah divaksinasi oleh darah Yesus. Lewat kebangkitan Kristus, saudara, mengubah dunia ini. Banyak yang mengalami pemulihan kota-kota, banyak yang mengalami pertobatan juga, banyak yang mengalami kesembuhan juga. Dan kita percaya
COVID-19 ini juga semua hasilnya ketika dites negatif. Amin saudara ya. Semua negatif. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah melakukan akan hal itu. Saudara, kalau kita baca firman tadi juga ada janji dan jaminan Tuhan. Ada hari depan, ada hari esok untuk kita. Dikatakan tadi, matahari pasti akan selalu terbit. Harapan kita selalu ada. Ada hari baru, ada sesi baru, ada session baru dalam setiap kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa situasi sekarang ini, hari depan kita pun akan suram seperti saat-saat ini orang bilang, aduh mengalami kesuraman, sepertinya mengalami satu kegelapan gitu saudara ya. Tetapi tidak, saya pernah katakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah rancangan Tuhan yang baik dalam setiap hidup kita akan hari besok kita. Kita seringkali mengeluh bukan? Wah kenapa? Banyak orang berkata, wah kenapa? Mengapa dan bagaimana saudara? Kenapa? Karena kita belum jadi. Ya, kita masih dalam proses persiapan. Ini kesempatan untuk kita. Sebab itu tangkap setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup ini. Keluar dari masa ini, Maleaki katakan tadi, maka kita akan berjingkrak-jingkrak, amin. Melompat, menginjak, saudara ya. Artinya apa? Allah berikan kuasa dalam setiap langkah jalan kita, saudara ya. Bagaikan anak lembu muda, dikatakan yang lepas dari kandang. Ada satu sorak-sorai, ada satu pujian, ada satu kekuatan yang Tuhan beri bagi kita umatnya, gerejanya. Asal kita mau taat, kita mau tangkap setiap pesan Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari-hari ini bukannya makin berkurang saudara waktu-waktu kita dengan Tuhan, tapi justru makin bertambah. Banyak orang berkata, aduh Bu saya rindu untuk dengar firman, aduh saya rindu, saya selalu buka firman, baca, keluarga sebagainya, bagus. Tapi tidak semua orang seperti itu. Hari-hari ini ada banyak orang yang terhempas, terlena, terbawa, tergilas oleh situasi ini. Ya, makin lemah, makin banyak alasan mungkin. Ya, makin tidak ada waktu lagi. Ya, dikasih waktu 1, 2, dan 3 untuk ibadah. Saudara, kami bisa tahu dan kami bisa melihat siapa jemaat yang mengikuti dan tidak, saudaraku ya. Itu semua akan keluar di situ. Jadi, nah ini dia gitu saudara. Mari saudara, bukan berarti kita juga dihentikan dalam ibadah-ibadah. Saudara harus tahu hari ini saudara masih diberkati, diberi hidup, diberi sehat, dijamin, dipelihara. Itu semua berkat dari setiap doa-doa. Amin. Ya, yang selama ini kita naikkan kepada Tuhan. Dan tadi dia janji apa saudara ya? One day ya kita akan keluar dari situasi ini. Dikatakan kita akan bersuka cita, kita akan berjingkrak. Firman bilang tadi ada satu power, ada satu kuasa di setiap langkah kita. Bahkan dikatakan di bawah kakimu kamu akan menginjak-injak saudara ya. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita berada, bukan wabah yang mengikuti kita saudaraku, bukan yang mengejar kita. Tapi dimanapun kita berada, kita pergi, kita berdiri, mujizat pun pasti terjadi. Yang setuju katakan amin saudaraku ya. Semua itu kerinduan Tuhan untuk memurnikan kita. Betul-betul saya katakan umat Tuhan atau tidak. Masa sekarang corona ini menampi, minggu lalu saya katakan, membuktikan siapa Anda dan siapa saya. Ya, apakah betul-betul kita seorang pelayan yang melayani Tuhan, apa melayani manusia? Saya nggak usah lihat kepada saudara, diri saya. Tuhan bilang kamu melayani Tuhan atau cuman melayani jemaat-jemaat? Ya saudara, kita harus tahu apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu di situasi yang seperti ini tidak ada mata mungkin yang melihat kita, saudara ya, kita dibuat berjarak, saudara. Tetapi Tuhan selalu melihat dan menilai kita karena tujuan Tuhan untuk memurnikan kita, memasuki satu zaman yang serius. Kita ada di zaman yang serius, tentunya membutuhkan gereja yang serius, umat Tuhan yang serius, keluarga-keluarga yang serius. Kita harus menanggapi dan meresponi setiap pergerakan Tuhan. Kenapa kita dibuat di situasi yang seperti sekarang? Gak ada sejarah hidup kita mengalami seperti saat ini. Artinya serius loh ya, apa yang ada di depan mata kita. Ada yang saudara harus tangkap, ada yang saudara harus ambil. Bukannya kita makin disibukkan dengan segala macam hal yang ada dalam hidup ini. Ada pergerakan-pergerakan Tuhan. Salah satu keadaan manusia di akhir zaman, dalam 2 Timotius 3 ayat 2 bagian terakhir, manusia gak akan peduli dengan agama, manusia gak akan peduli dengan firman, manusia tidak akan peduli dengan kebenaran. Orang akan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah dikatakan mereka melayani, ya, mereka mengikut aku. Sepertinya mereka percaya, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Apakah kita salah satu orang yang ada di dalamnya? Hati-hati dan ingat baik, kita sedang ditampih ya saudara.
Tuhan ingin melihat dan membuktikan siapa kita sebenarnya, saudaraku ya. Dalam hidup ini banyak saya katakan jemaat ketika bertemu, ada yang rindu, ada yang haus, ada yang biasa-biasa aja ya, ada yang ya lebih bagus lah, nggak ada ibadah-ibadah juga lebih bagus saudara ya. Mungkin ada yang seperti itu saudara. Kita melihat saudara firman Tuhan hari-hari ini banyak disampaikan dengan begitu keras. Sebab itu umat Tuhan, mari baik kita mau beri dikatakan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Dari Maleaki, Matius sampai Yesus datang 400 tahun kita tahu satu keadaan yang silent, satu keadaan yang sunyi. Tuhan tidak berbicara dan tidak ada nabi yang berbicara, tidak ada suara Allah. Umat Tuhan hidup seenaknya mereka. Sehingga Allah harus membangkitkan Yohanes Pembaptis untuk berseru-seru pada saat itu, ya, untuk mendeklarasikan tentang pertobatan, ya, bahwa Yesus akan datang. Nah ini dia gitu saudara, kita bersyukur sekalipun gereja tidak dikasih kesempatan untuk dibuka, saudara masih bisa ibadah, masih dengar suara Tuhan, masih bisa dengar firman yang seringkali kita abaikan, yang seringkali kita nomor tigakan daripada hal yang lain. Saudara ingat baik, Tuhan bilang kita akan ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, cari pengajaran akan Tuhan. Orang akan haus dan lapar akan setiap kebenaran Tuhan. Bagaimana ketika kita mengalami ini tidak ada firman? Bersyukur ada ibadah-ibadah online, saudara masih bisa dengar firman pendeta siapapun saudara ya. Hari-hari masih ada firman. Ini umat Tuhan zaman dulu 400 tahun. Mereka tidak mendengar suara apapun, makin hidup dalam seenak deweknya mereka sendiri dalam hidup mereka. Sebab itu mari saudara ya, keadaan kita sekarang jangan terlena. Makin malas ya, makin tidak mau mengikuti ibadah-ibadah gitu saudara ya dalam hidup kita. Tuhan bilang kamu udah susah begini aja, masih aja sesuka-sukamu ya saudaraku ya. Sebelum kita waktunya Tuhan melihat kita ya berkenan atau tidak, ingat baik, tulah itu tidak akan berhenti, akan lebih lama ya. Kita mendengar saja sampai setahun dan sebagainya, wah orang udah berteriak, jangan kalau boleh cepat gitu ya. Sebab itu mari semua dari kita saudaraku ya, jangan terlena, jangan tergilas dengan situasi sekarang. Dasar kita ikut Yesus, saya katakan tidak hanya sebatas saya percaya Tuhan kok, saya percaya dia mati, saya percaya dia hidup. Itu standar duniawi, itu standar iblis, saya sering kali katakan ya, seperti itu saudara. Seringkali kata-kata saya di jemaat, naikkan standar imanmu. Kapan? Now, sekarang. Kalau saudara tanya, 6 minggu kita tidak beribadah di gereja, level imanmu naik gak? Atau sama seperti 6 minggu kemarin? Artinya kita belum berubah ya, dikasih situasi apapun juga kita masih sama seperti kemarin. Sebab itu Tuhan pengen kita lebih maju ya. Makanya tadi dikatakan ada Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan saudaraku ya pada saat itu, dan kita bersyukur hari-hari ini saudara, Tuhan pun ingin membangkitkan Yohanes Pembaptis ini saudara dalam setiap kehidupan kita di hari-hari ini. Yohanes Pembaptis tidak populer saudara, Tuhan pengen mengubah segala sesuatu dalam hidup kita untuk kita melihat Tuhan tuh nomor 1, dia kebutuhan bukan keperluan saudara ya. Kalau kita melihat wah orang itu populer, wah orang itu terkenal, dia sukses, itu pikiran duniawi. Ya, itu bukan standar Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak populer. Dia di padang gurun, baju onta, makan belalang. Saudara, apa yang terbang dia tangkap, langsung makan gitu saudaraku ya. Itu dia. Tapi ketemu orang-orang yang dia tanya, lu udah bertobat belum? Lu udah percaya Yesus belum? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di kota, di metropolitan, di gurun, di mana semua orang yang dia bertemu, dia pasti akan berkata, sudah bertobat belum lo? Bro, udah bertobat belum? Sis, udah bertobat belum? Saudaraku ya. Sekarang waktunya saudara. Kita ketemu masih bertanya, gimana masih kerja? Gimana udah lahiran? Gimana sehat? Ya, masih hidup? Yohanes tidak ada kata-kata yang lain. Ketika dia bertemu dengan orang, semuanya satu hal yang dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Coba katakan dulu di suamimu, di istri, di anak-anakmu, lihat kiri kananmu sama-sama katakan, bertobatlah sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, kita masih bersyukur dikasih kesempatan saudara. Hari-hari ini untuk bertanya sesuatu hal, bagaimana usahamu ya, menaik atau turun. Wah, sekarang beda ya dengan hari-hari kemarin saudaraku ya. Bertobat dalam bahasa Greknya itu metanoia, saudaraku ya, change the way of the thinking. Kita harus
pemikiran kita. Hari-hari ini mari kita harus berubah dalam cara kita berpikir, berubah, dibaharui saudaraku ya dalam hidup kita. Ikut Tuhan, jangan cari sesuatu yang nyaman saudara, tapi mari kita mau mengerti kehendak Tuhan. Kita mau mengerti setiap pikiran dan rancangan Tuhan lebih dewasa lagi lewat stay at home. Jangan bawa Tuhan turun, ikuti pikiran kita yang bodoh, tetapi kita mau naik ya untuk selalu mengerti apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita mau masuk dalam pemurnian. Waktu Tuhan itu seperti api ya. Satu pemurnian akan memurnikan kita. Mana yang asli, mana yang betul-betul umat Tuhan, mana betul-betul pelayan saudara ya. Mana betul-betul yang setia, mana betul-betul yang pengikut Kristus yang sejati, atau mana saudara yang cuman ngomong aja gitu saudara. Sekarang ini ada masa kita ditampi untuk dilihat gitu saudara. Bagian-bagian yang terakhir, mari kita mau temukan Tuhan di situasi saat-saat ini. Musa, Daud, Abraham, Daniel, dan banyak lagi mereka jumpa dengan Tuhan di situasi-situasi yang tidak enak atau yang tidak baik. Tuhan sedang membangun kita untuk menjadi umat yang kuat, umat yang siap, umat yang militan, memiliki mental kerajaan Allah. Kita sudah di training ya, di set up oleh Tuhan saudara. Saya pun bilang, Tuhan saya rindu, saya tidak hanya mengumpulin jemaat yang banyak, tapi saya pengen punya jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang melakukan firman, jemaat-jemaat yang dibangun di atas dasar dan iman yang kuat, seperti gereja mula-mula, the fighting church militan. Dan mereka keluar menjadi kesaksian. Kita melihat gereja mula-mula ya, berbicara tentang keluarga-keluarga kita. Tuhan bilang jangan tinggalkan tempat itu, doa, ibadah, berkumpul di situ, stay at home di Yerusalem, jangan kemana-mana, tunggu sampai janji aku datang, tunggu sampai Roh Kudus itu turun, memberi kamu kekuatan, baru kamu akan melihat terbit surya kebenaran, baru kamu akan dikatakan mengalami satu sukacita yang luar biasa. Takutlah akan Tuhan melebihi dari sesuatu hal yang lain. Hidup dalam pemerintahan Allah ya, bangun kerajaannya di bumi. Saudara, hari-hari ini kita banyak pesan Tuhan untuk gereja, gereja besar, gereja kecil, pendeta, siapapun kita umat Tuhan, gereja tidak hanya membangun sesuatu yang besar, saya punya, saya lebih ya, lebih dan lebih saya. Sehingga di dalam gereja, dalam keluarga, dalam hidup kita yang kita bangun bukan kerajaan Allah tapi sistem Babilonia. Nah, ini yang Tuhan gak mau. Sebab itu mari jemaat Tuhan, kenalilah dan jadilah kuat and do exploit. Bersama dengan Tuhan selalu kita akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan pada saat ini. Hari-hari ini perlu makan banyak firman ya. Ini satu vitamin, kekuatan multivitamin yang melebihi dari sesuatu apapun yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada sesuatu yang lain yang hebat, tidak ada nama yang lain yang besar selain hanya kuasa Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Mari jemaat Tuhan, apapun keberadaanmu saat ini, mungkin ada yang lemah, ada engkau yang mengalami ketakutan, ya, kekhawatiran, kecemasan, bahkan sakit, penyakit atau apapun juga dalam hidup ini. Mari katakan lewat pujian ini, kuasamu lebih besar, kejayaannya lebih dari semuanya dalam hidup ini. Katakan itu kepada jiwa kita. Seringkali saya katakan kepada hati kita, kepada hidup kita, saudara ya. Tidak ada yang besar, tidak ada nama lain. Jangan besarkan masalah, jangan besarkan kesulitan sekarang, jangan besarkan virus apapun. Besarkan nama Tuhan. Mari kita mau katakan lewat pujian ini, kuasamu terlebih besar dari setiap apapun. Kuasamu sungguh tak terbatas. Ya Tuhan, kami percaya Keajaiban-Mu kami punya keajaiban Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, kejayaan Tuhan tidak terbatas, unlimited, tidak terbatas. Siapa yang bisa membatasi kehebatan Tuhan? Siapa yang bisa menghalangi kebesaran? Akan datang waktunya, surya kebenaran akan terbit di tengah-tengah bumi. Tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan, kuasamu. Amin. Percaya
percayalah kepada Tuhan. Yes. Kami punya kuasa yang tidak terbatas selamanya. Engkau ajaib. Dengan iman katakan dia ajaib, tidak terbatas. Kasihnya memperhatikan hidup, tidak terbatas oleh jarak atau apapun. Yesus ada di rumah-rumahmu dan dia siap menolong dan menyertai. Dia percaya tak terbatas Tuhan. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan, sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Amin, amin. Kuasamu lebih besar, terlebih. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Engkau punya Tuhan yang besar. Yes, I love you Jesus. Amin. Dia tidak pernah terlambat. Amin Tuhan. Biarkan waktu Tuhan yang akan melakukan sesuatu bagimu. Engkau lebih besar. Katakan dengan iman. Dia besar, lebih besar dari kesulitan hidup. Dia tidak pernah terlambat. Tunggu waktu saatnya Tuhan. Dia akan melakukan yang terbaik. Sekali lagi kuasa Tuhan, mari katakan dengan iman. Angkat hatimu. Yes. Dia besar. Dia besar. Dia besar. Kami punya Tuhan yang besar. Bukan masalah yang besar, bukan penyakit yang besar, tapi Tuhan yang besar dalam hidup. Menolong hidup. Engkau tak pernah terlambat. Kuasamu terlebih besar. Yes Tuhan, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Besar perbuatanmu atas hidup kami. Tepat waktunya. Amin. Yes Tuhan. Pulihkan hidup. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini iman kami yang kami deklarasikan dalam setiap rumah-rumah dan keluarga kami masing-masing. Siapa yang bisa menahan hebatmu? Siapa yang bisa menandingi kejayaan, kebesaran, kekuasaan-Mu yang besar? Tidak ada. Kasih-Mu besar atas hidup kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. PenderitaanKah, persoalankah, penyakitkah, apapun itu, kami tetap dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Engkau saja kami mengalami ketenangan yang dari Tuhan. Engkau punya waktu, Engkau punya cara yang terbaik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah terlalu cepat, tapi tepat waktu Tuhan itu datang. Maka kami akan keluar menjadi umat Tuhan yang siap, gereja yang kuat, keluarga yang hebat, yang militan di dalam Tuhan. Kami memiliki mental kerajaan Allah. Kami tidak lemah. Sekalipun hari-hari ini kami tidak bisa bersama-sama untuk beribadah, tetapi kekuatan kami ada di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap keluarga-keluarga, dalam setiap rumah mereka masing-masing. Apapun persoalan mereka, apapun pergumulan mereka, apapun keadaan mereka, Engkaulah jawaban yang pasti dalam hidup yang sudah lama jauh dari Tuhan, tidak beribadah. Mari Tuhan Roh Kudus bawa mereka, agar kami punya hati yang takut akan Tuhan, merendahkan hati kami. Karena Engkau datang, harimu bagaikan api, api yang akan memurnikan setiap hidup, sehingga Engkau dapati kami orang-orang yang berkenan
dan disukai oleh Tuhan. Berkat-Mu ada atas keluarga kami, jagai rumah tangga kami, sembuhkan rumah tangga kami, sembuhkan setiap hidup kami, ekonomi umat-umat-Mu, pekerjaan, usaha mereka. Dengan iman kami mengalami pelipat gandaan dari Tuhan. Apa yang kami alami saat ini semua hanya sementara, tetapi yang baik datangnya daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas usaha anak-anak-Mu, apa saja yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Ada keberuntungan, ada keberhasilan. Setiap benih yang mereka tabur, Engkau memberkati mereka. Bahkan yang tidak bekerja di hari-hari ini tetap mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Sebab berkat kami datangnya dari Sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah berkuasa sepenuhnya. Kota kami diberi kesejahteraan, bangsa kami diberi kesejahteraan. Pemimpin-pemimpin bangsa dan kota ini juga Bapa, hikmat-Mu menyertai mereka. Setiap ketetapan keputusan yang mereka ambil datangnya dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat-Mu pada hari ini. Berkat yang berbeda, tidak sama seperti hari-hari yang kemarin. Tapi di dalamnya ada berkat yang hebat, yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami tahu kuat itu manual dan menunggal dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ada penghiburan selalu dari Roh Kudus menyertai hidup kami. Hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Gereja Tuhan, umat Tuhan, keluarga kami didapati setia dan diselamatkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai acara ibadah kita pada saat ini. Tetap semangat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Jangan pernah mengurangi waktu-waktumu dengan Tuhan. Tapi mari kita mau semakin tambah-tambahkan waktu kita cari Tuhan. Cari firman-Nya di hari-hari ini. Tetap semangat, berkat Tuhan mengikuti kita. Immanuel, haleluya.